Hai guys, Max di sini. Jadi kita kembali lagi masih berkutat dengan sepatu. Nah, mungkin kalau kalian ingat atau kalian sudah lihat di video aku terkait pembersih sepatu sebelumnya, kalian bisa lihat cek linknya ada di sini. Nah, kemarin itu walaupun kita udah bersihin sepatunya, tapi kita masih tetap dapat bekas-bekas seperti ini. Ini ada bekas yang hitam-hitam seperti ini, semoga kelihatan. Terus yang coklat-coklat di dalam guratan-guratan midsole ini yang kita coba untuk bersihkan pakai dirt remover, tapi sayangnya nggak bisa hilang. Walaupun kita udah gosok pakai dirt remover, nggak bisa hilang. Oke, nah jadi kali ini aku kembali menggunakan kali ini namanya stain remover. Aku nggak tahu ini apakah sama atau beda dengan produk kemarin, apakah ini akan berfungsi. Semoga bisa. Tapi kalau kalau seandainya nggak bisa, kali ini aku udah nambah, ini ada leather paint. Jadi kalau aku baca di deskripsi tokonya, ini bisa digunakan untuk ngecat midsole. Jadi midsole ini akan kita cat ulang. Lalu di sini ada tambahan juga. Ini ada paint finisher yang kalau nggak salah ini Dove. Jadi setelah kita cat akan kita kasih finisher. Lalu ada satu lagi, aku penasaran aja, ini ada cat glow in the dark. Semoga bisa berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut aja. Kita mau eh, menggunakan stand remover ini, kita lihat apakah kotoran-kotoran seperti ini bisa hilang ya menggunakan stain remover. Di sini sih tulisannya shake well before using, tapi nggak ada keterangan lain. Tadi isinya gimana sih? Apa? Oh, masih ada plastik. Oke, butuh dibuka dulu. Oke, kali ini barangnya yang stand remover ini em, baunya agak agak keras ya, agak ya bau. Hmm, menurutku sih ini kayak bau thinner ya. Tapi kita coba aja. Kalau yang kemarin bau apa ya? Apa bau alkohol? Tapi aku coba sedikit dulu. Langsung tutup aja takut tumpah. Kita lihat. Ya, aku rasa memang ini enggak sih. Kayak misalnya ini ya. Ini kan ada hitam-hitam ini. Aku gosok di sini. Enggak sih. Masih ada. Iya. Oh, sebentar, sebentar. Ini ya. Misalnya ini, semoga terlihat ini kan ada coklat-coklatnya ya. Ah, gosok masuk ke dalam. Oh, bisa guys. Nih, kelihatan ya bedanya. Semoga terlihat. Jadi yang garis atas dengan bawah ini bisa ku gosok dengan ini stain remover nih. Wow, bener. Bisa sih. Nih. Cuman mungkin em, kalau yang guratannya terlalu dalam seperti ini ya, ini kayak mungkin nggak bisa hilang sih. Karena harus ditekan banget masuk ke dalam dan nggak cukup, nggak ada space, nggak ada apa, si kainnya nggak bisa masuk ke dalam situ.
Kita coba lagi ya, ini kan. Wow, set. Wow, oke. Oh, yang ini berfungsi dengan baik sih. Wow, tuh. Nih ya, tadi, aduh, ini ada kuning-kuning ini. Wis, cakep. Oh, oke sih. Yang ini kalau kalian mau membersihkan sepatu kalian dengan lebih detail lagi, ini bisa kalian pakai. Tuh. Tapi ya kalau yang udah menguning begini, kayaknya dia nggak bisa kembaliin sih. Ya kan ya, masih masih tetap sama. Oh, kemarin nih. Coba, ini ada kelihatannya ini hitam-hitam ini. Apakah bisa hilang? Hmm, enggak hilang. Tapi yang di dalam-dalam sini bisa. Aku nggak tahu ini akan kedengaran di videonya atau enggak, tapi lagi hujan deras di sini. Oke, ya setidaknya kita tahu kalau produk yang ini dia bisa membersihkan sih kuning-kuning di guratan-guratan ini. Oke, bagus. Guys, ini recommended. Oke. Nah, tapi walaupun berhasil nih ya, aku tetap mau coba dicat. Kita coba cat ulang nih si midsole dari sepatu ini supaya kinclong putih gitu ya. Eh, semoga dia udah langsung kering ya. Kan tadi aku kasih sedikit aja, jadi ini semoga nggak masalah. Supaya yang hitam-hitam begini, kuning-kuning ini yang tadi nggak bisa bersih, bisa putih. Perlu dipotong nggak ya? Coba baca dulu. Leather paint, premium treatment care, multi-purpose, canvas, denim, leather, rubber, nubuk, nubuk, nylon mesh, boost, etc. Acrylic rubber paint. Petunjuk penggunaan. Shake well before using. Gosok permukaan yang akan dicat dengan produk sampai tekstur terasa kesat. Produk SSD Glazer. Aku nggak punya. Ya udah lanjut aja. Aplikasikan cat secara tipis dan merata. Keringkan dengan hair dryer atau heat gun. Ulangi sampai 2-3 lapis. Lapisi permukaan dengan coating SS finisher. Itu yang ini SS finisher. Oke, ya intinya kita harus ngecat ini 2-3 kali. Tadi ini udah aku bersihkan lagi, udah aku sikat lagi. Tadi udah kita gosok dengan stain remover di beberapa bagian. Harusnya dia udah langsung kering. Ya, untuk video kali ini aku akan kerjain di satu sepatu aja supaya kalian nggak kelamaan lihatnya ya. Karena yang penting kan hasil yang kalian lihat ya kan. Tadi udah aku kocok sih. Oke, coba. Aku sih bukan orang artistik ya. Em, jadi semoga hasilnya baik-baik saja. Tapi lumayan sih ya. Ini baru satu lapis. eh, Kayak tadi ada bagian hitam-hitam itu udah bisa langsung tertutup. Tapi biasanya
pada saat catnya masih basah dengan ketika dia sudah kering, hasilnya akan berbeda. Biasanya ketika dia udah kering, dia akan sedikit lebih, apa ya namanya, lebih transparan ya, nggak sepekat saat dia baru dioleskan. Makanya harus diulang 2 sampai 3 kali. Kayaknya ngecat itu bakal main lama juga ya. Oke, ini satu sisi yang udah aku cat masih basah pastinya, makanya dia masih megang pilas. Tuh, beda dengan sebelah sini ya. Untuk lapisan pertama ini sih kayaknya dia lumayan menutup. Oke, ada beberapa bagian yang harus kita kembali sedikit. Oke. Ya cara ini sih kalau dicat ulang sih lebih cepat pastinya daripada kita mau apa yang guratan-guratan ini mau kita kita gosok. Karena kalau kita gosok guratan-guratan ini kan lama pasti ya. Ya kalau dicat ini langsung ketutup gini sih. Nih di bagian sini ini ada guratan. Dicat langsung ketutup. Ya apa akan lanjut lagi. Saya kelilingin satu sepatunya. Oke guys, jadi ini di lapisan pertama. Aku tutup dulu si cat ini. Hmm. Ya menurutku sih di cat ulang ini oke sih. Ini salah satu solusi juga. Jadi setelah dibersihkan karena masih ada kuning-kuningnya, ada kotoran-kotoran yang nggak mau lepas, ya kita cat ulang aja dan hasilnya sih oke. Eh, ini akan aku coba keringkan dengan hair dryer dulu sebentar, lalu aku akan lanjut ke
lapis kedua. Oke, jadi ini aku barusan selesai hair dryer, eh, dan ini udah langsung kering ya. Tapi tadi kan memang kita catnya tipis-tipis ya. Dan kalian lihat di sini bagian ini nih cemong. Jadi yang ini catnya lebih tebal, yang lebih tipis ya itulah salah satu tantangan saat ngecat beginian. Dan ya ini ada yang cemong ke kena sole paling bawahnya, terus yang gini-gini. Tapi ya oke lah untuk beginner. Sekarang sama ini seperti yang aku bilang tadi. Jadi tadi kan pas pertama kali dicat kan kayak tebal banget ya. Nah sekarang setelah dia kering udah kelihatan lagi agak kuning-kuning lagi kan karena pada saat catnya kering dia jadi lebih tipis daripada sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lapisan kedua. Oke guys, ini di lapisan kedua. Sebentar aku keringkan dulu, baru kita lihat hasilnya. Oke, ini udah aku keringkan di lapisan kedua dan seperti yang kalian lihat semakin cemong. Di beberapa bagian ada yang lebih tipis, ada yang lebih tebal. Tapi kalau dilihat dari jauh sih oke, oke. Yang bagi gue sih oke-oke aja lah. Tapi kita akan lanjut ke lapisan ketiga.
Oke, lapisan ketiga. Di lapisan ketiganya aku rasa sudah terlihat lebih baik sih ya. Bagian-bagian cemungnya yang nggak rata kelihatan lebih baik, lebih putih semua, lebih merata putihnya kayaknya. Tapi sekarang masih basah, jadi akan aku hair dryer lagi. Kita lihat hasilnya. Oke, ini udah aku hair dryer dan tentu saja di sini kita bisa melihat ada beberapa bagian yang nggak rata. Setelah kering, memang setelah kering sih baru kelihatan banget kayak di sini ini kelihatan banget nih perbedaan gradasi warnanya ya. Yang bagian sini lebih putih, ini agak uh, pudar. Bagian sini nih ini kelihatan banget dia nggak ketutup dengan warna putih yang lain. Uh, ya, oke, kayaknya di lapisan keempat bisa beres sih. Oke, kita lanjutkan lagi. Lapis keempat. Wah, oh no, nyeplak. Waduh, bagian mana itu yang nyeplak? Oke. Ya, ini di lapisan keempat dan aku melakukan sedikit kesalahan. Nggak sedikit sih. Jadi kayaknya tadi pas aku taruh ada yang nempel dan nggak tahu itu di bagian mana. Dan tadi kayaknya di bagian sini ini sebenarnya agak kurang kering dan aku kuas lagi kan jadi akhirnya dia terkelupas deh seperti itu. Ya oke lah. Aku nggak akan nempel ini lagi. Jadi di lapisan aku berarti di lapisan keempat. Setelah ini akan aku langsung lapis dengan finisher paint. Lalu akan aku laku aku lapis lagi dengan glow in the dark. Oke. Oke, ini udah aku hair dryer dan ya menurutku oke aja lah. Kecuali untuk bagian ini dan juga nggak akan terlihat banget sih kalau nggak diperhatikan. Oke, kita coba apakah catnya akan apa, retak? Enggak sih ya. Nah, menurutku ya untuk hasil yang lebih baik untuk hasil yang lebih baik akan lebih baik kalau eh, jeda pengecatannya harus lebih lama deh kan kalau ini eh, setelah dicat
Ntar lalu aku langsung hair dryer, lalu langsung aku cat ulang ya. Kayaknya ini bikin catnya itu masih kering sentuh, jadi ketika dikuas lagi itu ada yang terkelupas akhirnya. Ya sama lah kayak bagian ini ya, dia terkelupas. Mungkin lebih baik kalau ditunggu sih. Mungkin jeda beberapa jam untuk setiap lapisan untuk memastikan catnya kering sempurna. Oke, gak apa-apa. Kita mau tahu gimana sih hasilnya ketika dicat. Sekarang kita ke cat finisher. Kocok dulu. Oke. Aku akan eh, kasih lapisan finisher di sisi sebelah kanan supaya kita tahu ya bedanya kiri dan kanan. Setelah dikasih cat finisher ini bedanya apa sih? Jujur aja dalam kondisi sudah dikasih finisher ini juga menurutku nggak ada bedanya ya. Coba di sini tulisannya apa? Aku lupa baca tadi. Tunjuk penggunaan, kuaskan finisher setelah lapisan cat maksimal dan kering sempurna. Ya anggap aja udah kering sempurna lah ya. Aplikasikan finisher cukup satu lapis saja. Clear coat paint protection. Ya, oke. Ya anggap saja sudah kering sempurna. Kalau dia hanya coating sih kayaknya nggak masalah sih. Karena kayaknya pada saat basah ini juga nggak ada perbedaan ya. Tuh. Jadi aku rasa aku akan langsung saja, walaupun pastinya di kondisi seharusnya ya, kalau kalian mau ngecat ini untuk sepatu kalian, untuk hasil terbaik, selalu ikuti saran penggunaan dari yang menjual pastinya. Oke, satu lapis. Eh, akan aku coba keringkan dengan hair dryer lagi. Setelah itu kita akan langsung ke glow in the dark. Oke, ini udah aku hair dryer. Kayaknya sih udah kering ya. Nah, seperti yang bisa dilihat ini pasti karena efek dicat berkali-kali di waktu yang berdekatan ya. Jadi banyak yang ada beberapa bagian yang malah terkelupas. Hmm. Oke, kita akan ke glow in the dark.
Di sini sih tulisannya harusnya ini dicairkan dengan solvent dulu ya untuk lapisan base coat. Tapi karena aku nggak punya ya nggak apa-apa. Kita akan langsung saja aplikasikan. Karena aku penasaran banget. Nanti sepatuku menyala dalam gelap. Oke, aku cuman aplikasikan satu lapis aja. Coba kita satu lapis. Oke, barusan udah aku keringkan. Terus aku udah nyoba matiin lampu apa segala, tapi kurang 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 oke. Ya ini kan. Jadi aku mau kasih lapis lagi supaya sinarnya lebih kelihatan. Aku kasih agak tebal deh. Oke, lapis kedua kita keringkan lagi. Oke, masih satu kali lagi, butuh satu kali lagi. Ya sebenarnya sih kalau mau bagus lebih tebal lagi sih, tapi uh, merasa ini udah cukup lah. Terakhir, tadi udah lumayan bersinar dia. Dan dengan cat glow in the dark ini ya kelihatan banget aku ngecatnya itu nggak rata gitu. Ada yang tebal, ada yang enggak, ada yang ada yang kena cat, ada yang nggak kena cat. Ini kayak ngerjain tugas sekolahan.
Oke, beneran deh ini yang terakhir. Oke, sebentar aku akan keringkan dan habis ini akan aku langsung kasih eh, bagaimana kelihatan sepatunya di dalam gelap. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi sekarang aku udah matiin lampu. Aku berusaha supaya ruangan ini bisa segelap mungkin. Dan sekarang aku matiin flash dan kita lihat tuh. Ini masih ada cahaya sih sebentar ya. Aku coba apakah bisa lebih gelap lagi. Kalau dilihat langsung sih dia kelihatan lebih berwarna sih. Hmm. Wah, lumayan lah ya. Kalau dilihat langsung sih dia lebih glowing. Oke, nyalain lampu dulu. Oke guys, aku rasa itu aja untuk video kali ini. Jadi tadi kita udah nyoba yang stain remover ini ya. Ini bisa berfungsi dengan cukup baik tadi. Bisa menghilangkan noda-noda di dalam guratan. Lalu kita punya cat, leather paint, lalu ada finisher, lalu ada cat glow in the dark. Dan ya, eh, kalian bisa lihat before dan after di sini. Sebentar. Coba. Hap. Oke, udah kelihatan nggak ya? Oke, yang ini, yang sebelah kanan yang udah dicat, yang sebelah kiri yang tidak dicat, kelihatannya putihnya berbeda. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih sudah nonton.